Urang di kawitan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sembah sujud pangabdian pamujaan pinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas anu maha asih anu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabai jalma anu nutur galur rasulna. Alhamdulillah dina wanci anu kiwari dina saat anu ayeuna urang sadaya masih dipasihan kesempatan oge kaluasan waktos pikeun hadir di tempat anu mulia ieu insyaallah dina kayaan sehat wal afiat. Oge pamugi ikhtiar urang dina thalabul ilmi dicatat kumantenna janten amalan sholihan. Insyaallah urang ngalajengkeun bahasan dadaran ngeunaan syarah Riyadhus Shalihin anu mana dina ieu wengi lebet ka hadis anu ka-7. Masih di bab niat. Hadisna wa'an Abi Hurairah katampi ti sahabat Abu Hurairah anu mana nami asli Abu Hurairah teh nyaeta Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar tanya janten nami asli Abu Hurairah teh Abdurrahman bin Sakhar. Anjeunna kawitna ti Yaman ti suku Daus. Lebet Islam di tahun ke-7 dina hijrah sateu acan perang Khaybar. Perang ngalawan Yahudi gitu ya, Yahudi Bani Nadir. Nah, Rasulullah wafat tahun 11. Jadi kirang langkung Abu Hurairah teh sareng atanapi nyarengan Rasulullah SAW teh 3 tahun. Tapi dina waktos 3 tahun ieu Abu Hurairah janten sahabat nu paling seueur ngapalkeun ngariwayatkeun hadis. Kirang langkung 5.374 dina waktos 3 tahun. Nah, jadi nu namina diajar mah sanes lami sanes sakedap tentunya. Nah, waktu tidak selalu menentukan. Anak cenah tos masantren 10 tahun. Nah, boa 10 tahun teh naon kitu nya. Geus beak sabara kastrol. Nah, tapi hasilnya tidak ada. Tapi ada orang gitu ya, yang hanya beberapa tahun tapi benar-benar maksimal. Nah, hartosna gitunya. Waktu atau belajar menuntut ilmu tidak ada kata terlambat. Nah, tidak ada kata terlambat. Sebab Abu Hurairah baru masuk Islam di tahun ke-7. Dan Abu Hurairah juga mengeluhkan bahwa beliau sering lupa. Nah, teras we dicurhatkeun, didugikeun ka Rasulullah kitu nya. Dugi ka Rasulullah teh nguningakeun ubsut ridaaka. Nah, sok buka sorban anjeun. Teras Rasulullah teh ngisyaratkeun ngalebetkeun sesuatu kana salendang atanapi sorban. Teras saur Nabi sok beungkeut. Nah, terus tangkep kana
dada. Nah, eta teh isyarat rehna ilmu teh pisudur dina dada, la pisutur sanes dina tulisan. Nah, tapi tangtos sanes urang ulah nulisnya. Margi dina pepatah Arab al ilmu sayyidun. Ai ilmu teh lir ibarat sato buruan. Wal kitabatu qayyiduha. Sarta tulisan teh pikeun nyangreud nalianana kitu nya. Urang emut ayeuna nya pami teu ditulis hilap deui. Barho bubar poho eta mah leuheung Pak. Aya nu hobar can ge bubar geus poho dan nunutan. Nah, itu ya. Nah, Abu Hurairah ini didoakan oleh Rasulullah SAW sehingga memiliki hafalan yang sangat kuat. Gitunya Abu Hurairah. Tapi perjuangan Abu Hurairah dina nungtut ilmu kalintang luar biasa. Bahasa anjeuna, bahasa Abu Hurairah, kaula nitipkeun beuteung. Nah, jadi semata-mata mengandalkan pemberian dari Rasulullah SAW. Jadi cenah pami sahabat ti muhajirin mah daragang, pami ti sahabat ansor mah kakarbon, tah abi mah nitipkeun beuteung we kanu jadi guru. Nah, artinya mesti ada orang-orang yang memang ke pasar, tapi ada juga yang mengajar. Gitu ya. Ada mereka yang berbisnis, tapi ada juga yang mereka duduk di majelis. Nah, hartosna Abu Hurairah memposisikan diri sebagai ahli ilmu. Nah, gitunya ulama. Nah, janten sinergi antawis hartawan dan juga ilmuwan atau ahli ilmu. Nah, saur Abu Hurairah mugia Allah maparinan karidoan ka anjeunna, qala saur Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ngadawuh, innallaha saestuna Allah la yang duru. Nah, artinya moal ningali gitu ya. Tidak akan melihat, tidak akan menilai. Gitu ya. Tidak peduli ila ajsadikum kepada tubuh kalian. Nah, mau itu tinggi, pendek, puntennya tanpa kaki, tanpa tangan. Innallaha la yangdur. Allah tidak akan melihat. Wala ila suwarikum. Serta Allah tidak akan pula melihat, menilai, gitu ya, menghakimi, memperdulikan suwarikum, rupa kalian. Apakah cantik, jelek, ganteng, putih, hitam, sawo matang, sawo buruk, itunya Pak. Allah tidak akan menilainya. Walakin yang duru, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat, menilai, gitu ya, memperhatikan ila qulubikum, kepada hati-hati kalian. Nah, karena hati Pak. Gitu. Nah, sekilas kita memahami bahwa hadis ini adalah anjuran atau penekanan untuk kita agar memperhatikan hati, agar memperbaiki hati terlebih dahulu sebelum kita memperbaiki jasad, sebelum kita memperbaiki rupa. Nah, jadi sebelum skincare gitu ya, memperbaiki wajah gitu ya, memperbaiki bentuk tubuh, maka yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah hati. Sebab kalau badan
itu dokternya banyak, bahkan spesialisnya juga banyak. Belum lagi dokter kecantikan. Tapi dokter hati itu tidak ada. Gitunya. Pak Ustadz, cenah abdi tos 2 minggu kunaon sombong. Gitunya. Tos 2 mingguan sombong. Nah, tidak mungkin ya. Nah, maka yang bisa memperbaiki hati kita siapa? Hanya diri kita sendiri. Sebab yang memiliki hati kita itu hanya Allah dan kita sendiri. Tidak mungkin hati kita diperbaiki oleh orang lain. Sebab orang lain tidak tahu apa yang ada pada diri kita. Nah, dalam riwayat lain dijelaskan, masih riwayat Muslim, sesungguhnya Allah tidak akan menilai ila suwarikum kepada rupa kalian, wa amwalikum begitupun kepada harta kalian. Walakin yang duru akan tetapi Allah akan melihat ila qulubikum kepada hati kalian, wa a'malikum dan kepada amalan kalian. Nah, gitunya. Rupa dan harta itu hanya cangkang, hanya kemasan. Yang utama dan yang inti adalah hati serta amal. Hati dan amal, nah, kalau diantara hati dan amal, maka yang utama adalah hati. Itu, ya. Sebab hati itu adalah madar, poros, gitu ya, dasar. Sedangkan amal adalah buah dari hati itu sendiri. Nah, hadis ini semakna atau memperkuat penjelasan atau firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, hai manusia, dimanapun kamu berada, kapanpun dan siapapun, inna sesungguhnya kami khalaqnakum menciptakan kalian min dzakarin wa unsa, dari Adam dan Hawa, bukan dari Adam dan Asep, ya Pak. Nah, tetap min dzakarin wa unsa. Itu cenah Ustad aya video pameget hamil. Nah, itu mah perempuan yang hormon estrogennya diperkuat, gitunya, kelelakiannya, tapi rahimnya tidak diangkat. Jadi we jiga lalaki anu jiga lalaki nu hamil padahal perempuan. Terus waja'alnakum su'uban, dan kami menjadikan kalian itu su'uban, berbangsa-bangsa. Bangsa Arab, gitunya Pak, bangsa Turki, bangsa mana di? Indonesia. Indonesia oge seueurnya aya orang Jawa, orang Sunda, Kalimantan, Papua, Aceh, Dayak sareng sagala rupina. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Artinya yang mana bangsa dan suku itu lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Kita umat Islam tidak boleh berdiam diri. Itu ya. Tidak boleh naonnya kuuleun, gitunya, cicing we di kamar, gitunya, tidak mau bergaul, sebab Allah lebih mencintai seorang hamba yang bergaul, ya, yang bersabar dalam pergaulan, ya. Dan
ingat, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang Arab atau non-Arab. Bukan orang kulit putih atau kulit hitam. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Bukan yang miskin, bukan pula yang kaya. Yang paling mulia adalah yang bertakwa. Dan innallaha alimun khabirun. Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Nah, dari mana Allah tahu seseorang itu bertakwa? Apakah dari amaliyahnya? Nah, Allah mengetahui seseorang bertakwa atau tidak adalah dari hatinya. Nah, nanti ada penguatannya. Nah, maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, "Fallahu subhanahu wa ta'ala," maka Allah Subhanahu wa ta'ala la yanzuru ilal ibad, tidak akan melihat seorang hamba, tidak akan menilai seorang hamba ila ajsamihim, dari bentuk fisik mereka. Hal hiya kabiratun, apakah fisiknya besar, au saghiratun atau kecil, au sahihatun atau sehat, au saqimatun atau sakit. Sehat, sakit, kaya, miskin, besar, kecil, semuanya adalah ujian. Tidak serta-merta yang kaya dicintai oleh Allah, yang miskin dibenci, yang sehat dicintai, yang sakit dibenci. Nah, hanya cenah abdi teh geringan wae boa tina dosa. Nah, kalau begitu orang yang sakit berarti banyak dosa. Orang yang sehat tidak ada dosa atau sedikit dosanya. Apakah seperti itu? Nah, tentu tidak ya Pak. Sebab ada orang yang sehat, yang kaya, yang bagus rupa, tetapi justru ahli dosa, ahli maksiat. Nah, naon disebutna teh? Istidrajnya. Nah, artinya tidak serta-merta orang yang sakit-sakitan mereka itu banyak dosa. Kalau begitu Nabi Ayub banyak dosa. Yang miskin, Nabi Muhammad pernah sampai miskin dalam arti tidak ada apa-apa, diboikot. Apakah karena banyak dosa? Atau para sahabat? Nah, tentu tidak. Sebab sejatinya semua itu adalah ujian. Wala yanzuru ila suwar, Allah pun tidak akan melihat kepada rupa. Hal hiya jamilah au dzamimah, apakah ia itu cantik ataukah buruk rupa. Nah, gitunya. Kullu hadza laisa bisyai'in indallah. Semua ini baik jasad, rupa, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kita kan suka apa? Ada anggapan kalau good looking pasti dimaafkan. Nah, gitu ya. Pernah viral seorang perempuan membunuh orang tuanya. Nah, tapi karena perempuan ini cantik, Pak, banyak yang ngefans. Nah, gitu ya. Banyak yang ngefans. Banyak yang menyayangkan. Bahkan tidak sedikit yang membela. Karena apa? Karena dia
cantik. Nah, padahal kullu hadza laisa bisyai'in indallah. Semuanya tidak ada harganya di sisi Allah. Gitunya. Wa kadzalika la yanzuru ilal ansab. Begitupun Allah tidak akan melihat kepada nasab. Hal hiya rafi'ah au daniyah, ataukah apakah sin asab itu tinggi atau rendah. Tah budak kiai gitunya. Tah budak A, budak B. Nah, tidak akan dilihat. Gitu ya. Wala yanzuru ilal amwal. Begitupun Allah tidak akan melihat kepada harta. Wala yanzuru ila syai'in min hadza abadan. Atau Allah tidak akan melihat kepada sesuatu apapun dari perkara dunia sama sekali. Nah, kenapa kamu tidak sholat? Dah aku mah beunghar. Nah, teu zakat, dah aku mah kasep. Nah, tidak bisa gitu. Nah, jinah, dah aku mah budak kiai. Nah, kan kata Nabi, kalau Fatimah mencuri, maka yang akan memotong tangannya adalah aku sendiri, kata Nabi. Nah, artinya tidak ada yang akan berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala selain ketakwaan atau amalan dan hati itu sendiri. Kemudian falaisa bainallah wa baina khalqihi sillatun illa bitaqwa. Tidak ada hubungan antara Allah dan hambanya kecuali dengan takwa. Paman kana lillahi atqa kana minallahi aqrab. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia lebih dekat kepadanya. Wa kana indallah akramun, dan juga ia lebih mulia di sisi Allah. Nah, gitu. Jadi ulah serab kuno beunghar jeung ulah sedih nalika urang miskin atawa gering. Allah teh teu nyaah ka abdi. Naha gering wae, naha teu boga duit wae. Nah, maka orang miskin dan sakit-sakitan, bila ia takwa kepada Allah, maka ia lebih dekat dan lebih mulia daripada orang kaya atau yang sehat. Nah, begitupun bila kita dalam posisi sebagai orang yang diberikan amanah harta, amanah kesehatan, jangan jumawa. Allah teh nyaah ka abdi. Sabab butuh nanaon oge aya. Hayang motor aya, hayang mobil aya, hayang nyanu aya. Nyaaheun Allah teh ka abdi. Nah, padahal belum tentu. Makanya idan la tabtakhor bimalika. Janganlah kalian berbangga dengan hartamu. Wala bijamalika. Begitupun dengan keelokan, kecantikan rupamu. Wala bibadanika. Begitupun dengan bagusnya badanmu. Wala biauladika. Begitupun dengan keturunanmu. Abi mah gaduh murang kali, maneh mah henteu gitu. Tah belum tentu gitu ya. Wala biqusurika. Begitupun dengan istana-istanamu. Wala sayaratuka. Dan begitupun dengan kendaraan-kendaraanmu. Nah, Bapak ayeuna mulih ti ieu masjid
naik motor, naik mobil. Mobil, motor nu ayeuna ditincak gitu ya, dikendarai tidak menjadikan standar mulia. Gitu ya. Bisa jadi orang yang berjalan itu lebih mulia di sisi Allah daripada yang kita berjalan memakai kendaraan. Mata luar biasa. Hadis anu pondok tapi maknanya sangat dalam. Wala bi syai'in min hadhihi dunya. Gitu ya. Maka tidak ada sedikit pun dari perkara dunia ini abadan sedikit pun atau sama sekali innama idza waffaqallah litaqwa fahadha min fadlillahi 'alaika. Maka bila mana kesemua itu dimiliki, harta, rupa, badan bagus, punya anak saroleh, istana, kendaraan, tapi disertai dengan ketakwaan, maka itu semua adalah karunia dari Allah. Fa'ahmadallahu alaih, maka hendaklah memuji. Memujinya kalewat. Memuji Allah atas kenikmatan tersebut. Gitu ya. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, selanjutnya fal qulubu, maka hati ini gitu ya. Hiya allati 'alaihal madar, merupakan poros gitu ya. Atau mesin ya. Atau kunci yang mana hadis ini yu'ayyidul haditha alladhi sadrul muallifi bihil kitab, yang mana penulis tulis di awal kitab ini innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal pasti ada niat. Nah, dikiatan ku hadis anu ieu. Sebab kenapa Pak kita harus memperhatikan kolbun ini? Kam min insanin, betapa banyak manusia zahiru amalihi, yang mana secara lahir amalnya yang nampak annahu sahihun wa jayyidun wa salihun, amalnya baik, benar dan soleh. Takbir nage Allahu Akbar. Di dia nage hidung, gitunya Pak. Gitunya. Wah, pokoknya mah luar biasa, gitunya. Lakin akan tetapi lama bana ala khorobin soro khoroban. Apabila sesuatu dibangun di atas reruntuhan, maka bangunan itu pun akan runtuh. Percuma amal soleh, amal baik, amal bagus, tapi niatnya jelek. Nah, contoh, faniyatu hiya al aslu, maka niat itu adalah asal, pondasi, pokok. Tajidu rajulaini yusalliyani, yang mana dua orang ini salat fi shaffin wahidin, dalam satu saf, muqattadaini bi imamin wahidin, yang mana mengikuti satu imam. Yakunu baina salataihima, tetapi keadaan dua orang yang salat itu kama bainal masyriqi wal maghrib, seperti timur dan barat. Kenapa? Li'annal qalba mukhtalifun, sebab hati mereka yang berbeda. Takbirnya sama, sujudnya sama, rukunya sama, khusyuknya sama kelihatannya, tetapi di pandangan Allah keduanya berbeda.
bahkan seperti langit dan bumi. Nah, ahaduhuma nukahiji yang satu qalbuhu ghafilun, hatinya lalai. Bahkan rubbama yakunu muraiyan fi sholatihi, mungkin terbersit ria di dalam salatnya. Wah, gitu. Wal iyadu billah. Nah, gitu ya, semoga kita dilindungi oleh Allah. Dan yuridu biha dunya, ia menghendaki keuntungan dunia. Padahal takbirna sami, rukukna sami. Wal akharu, dan yang lainnya, yang satunya qalbuhu hadirun, hatinya hadir. Yuridu bis salatihi wajhallah, dengan salatnya ia berharap wajah Allah, berharap ridho Allah. Wa ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pabainahuma farqun azimun, maka di antara keduanya ada perbedaan yang sangat besar. Nah, maka mau tidak mau harus memenuhi dua syarat. Gitu ya. Satu, niat. Yang kedua, ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Gitu. Maka amal, fal amalu, maka amal, alama fil qalbi, dinilai, dihukumi berdasarkan apa yang ada di hati. Wa alama fil qalbi, dan apa yang ada di hati inilah yakunul jazau yaumal qiyamati, yang akan menjadi penilaian pada hari kiamat. Bae we asal geus ngalaksanakeun salat wajib, asal geus gugur, asal geus mayar, asal geus katingali, asal geus beres, padahal yang dinilai nanti di hari kiamat adalah hati. Innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya, yaitu dari mati menjadi hidup kembali. Dan yauma tubla as-sarairu, pada hari itu, pada hari kiamat, tubla, ditampakkan, as-sarairu, segala rahasia. Maksudnya apa? Tuhtabiru asyarairo la azzawahiru, maksudnya ditampakkan semua yang tersembunyi, semua apa yang ada di dalam hati, bukan yang nampak. Para sahabat gerewas, Pak, nalika ku Nabi aya seorang mujahid, dia berperang dengan sangat hebat, menerobos pasukan musuh, tapi sahur Nabi, huwa pinnar, dia di neraka. Para sahabat sampai-sampai tidak percaya, sebab secara zahir orang ini luar biasa hebat. Nah, ternyata orang ini mengalami luka yang sangat berat, yang sangat hebat, tidak kuat menahan sakit, akhirnya bunuh diri. Akhirnya bunuh diri. Shadaqa Rasulullah SAW. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Jadi apa? Hati. Atau yang satu lagi dia memang berperang, kelihatannya syahid,
Tapi ternyata malamnya dia maling gonimah, maling harta rampasan perang. Teu pira gitunya. Jika anu teu pira padahal pira. Nah, gitunya. Itu di akhirat. Fi dunya, adapun di dunia, al hukmu bainan nas ala zahir. Hukum yang dijalankan di dunia di antara manusia didasarkan pada sesuatu yang nampak atau zahir. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun, saya hanyalah manusia biasa. Wa innakum tahtasimuna, dan kalian mengadukan sengketa kepadaku. Wala'ala ba'dukum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Bisa jadi sebagian di antara kalian lebih pandai berbicara daripada yang lainnya. Wa aqdilahu ala nahwin mimma asma'u, sehingga aku putuskan seperti apa yang aku dengar. Nah, gitunya. Kunaon maling, doa aku abi mah teu niat. Nah, teu bisa di dunia mah. Gitunya. Semua dinilai berdasarkan apa yang nampak. Itu ya. Dan bisa jadi ada orang yang pandai berbicara. Di dunia mah bisa bersilat lidah, gitu ya, mencari alasan. Tapi nanti di akhirat, gitu ya, yauma tublas sarair, hari di mana rahasia ditampakkan. Gitu ya. Lakin fil akhirah ala ma fis sarair. Akan tetapi di akhirat kelak ya akan dinilai adalah apa yang ada di hati. Nas'alullaha an yathhara syara'irana jami'an. Kita memohon kepada Allah semoga Ia membersihkan hati kita semua. Nah, itunya. Maka faida kanat tissariratu jayyidatan sahihatan, maka jika keadaan hati itu baik nanti ya di akhirat dan juga sehat dalam arti bersih, fa'abshiru bil khair, maka bergembiralah karena akan mendapatkan kebaikan. Apa kebaikan itu? Surga ya. Wa in kanatil ukhra faqadatil khaira kullu, walaupun anggota badan lain tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Jalmina heula dibangkitkeun, fisikna tah nu ditarosan, yang menjadi narasumbernya adalah ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Nah makanya gitu ya, karena penting dan luar biasanya peran hati ini, Rasulullah SAW menegaskan ala wa inna fil jasadi mudghatan. Nah, ketahuilah bahwasannya dalam jasad itu ada mudghah, ada segumpal daging.
idza sholahat, apabila daging itu baik, sholahal jasadu kullu, maka baik pula seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, dan apabila daging tersebut rusak, fasadal jasadu kullu, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ala, ketahuilah, wahia al-qalbu, itu adalah hati. Nah, kita ambil contoh masyarakat kaum muslimin di Gaza. Sudah lebih dari 2.500 ton bom yang diluncurkan ke Gaza. Sudah lebih dari bom Nagasaki dan Hiroshima. Tapi kenapa mereka bertahan? Kenapa bertahan, Pak? Hati. Hati mereka kuat. Sebab mujahidin Hamas gitu ya, ataupun Saroya Al-Qud ataupun Brigade Izzuddin Al-Qassam tidak mungkin dapat bertahan kalau tidak ada dukungan dari warga. Tidak ada dukungan dari masyarakat. Geus we atuh cenah ulah nyerang, tuh kan jadi malah rawat. Tah teu kitu. Nah, gitu ya. Tapi mendapat dukungan penuh. Nah, itu apa rahasianya? Yaitu hati mereka. Nah, makanya Nabi SAW di antara doa yang sering beliau baca, Nabi ya teh Pak, adalah doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Seorang nabi yang dijamin masuk surga, yang dosanya diampuni, telah, sedang, bahkan akan gitunya. Tapi yang sering diminta oleh beliau adalah agar hatinya dijaga, agar hatinya ditetapkan, diteguhkan dalam agama. Bapak teh salat rajin ka masjid, leuheung euy ka masjid wae. Nah, eta teh kan kana hate teh nyeredetnya Pak. Nah, salat salah cenah, teu salat salah. Nah, kalau kita gitu ya, tidak diteguhkan hati kita di atas agama Allah, tentu responnya malah berbalik gitu ya. Nah, kita amar ma'ruf nahi munkar, dihina, dilecehkan, direndahkan gitu ya. Kalau bukan karena hati yang kuat, tentu kita tidak akan bertahan. Nah, maka Ummu Salamah pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW, kenapa doa tersebut yang sering beliau baca. Maka Nabi SAW gitu ya menjawab, ya Umma Salamata, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun. Yang namanya hati itu selalu berada gitu ya, baina usbu'aini min asabiillah, di antara jari jemari Allah. Nah, jadi maksudnya hati itu benar-benar ada di genggaman Allah. Paman syaa aqoma, siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Wa man syaa, dan barang siapa yang Allah kehendaki, azagha, Allah bisa menyesatkannya. Aya jelema geus dijelaskeun Israel teh salah, geus ngajajah 75 tahun,
kejadian 7 Oktober ini adalah respon, gitu ya, balasan dari apa? Dari apa? Penyiksaan, penindasan, penjajahan selama 75 tahun. Gitu ya. Bukan merampok, menindas. Karena dalam hal ini konteksnya sedang perang. Da anger we. Gitunya ngadukung Israel. Gitunya. Atau seperti perang Badar ya Pak. Kenapa terjadi perang Badar atau kenapa Nabi keluar dari Madinah ke Badar? Sebab Nabi itu ingin mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan. Nah kan kesannya seolah-olah Nabi itu merampok. Nabi itu mencuri harta milik suku Quraisy. Padahal dalam hal ini konteksnya sedang perang. Kaum muslimin selama 10 tahun ditindas, diperangi, bahkan diusir oleh kaum kafir Quraisy. Nah maka ketika di Madinah oleh Allah diizinkan kaum muslimin yang terzalimi ini untuk membalas. Nah, di antara bentuk balasannya adalah mencegat kafilah dagang kafir Quraisy atau menghancurkan stabilitas ekonomi bangsa Quraisy. Moal pangaruh boikot mah ceuk saha gitunya. Sok gitu ya. Kita lihat selama 36 hari Israel kerugiannya sangat-sangat besar. Gitu ya. Tidak lain dan tidak bukan Israel dapat bertahan kecuali dibantu oleh Amerika dan negara Eropa atau sekutunya. Nah, maka dalam konteks perang jangankan mengembargo, jangankan menghancurkan stabilitas, membunuh musuh saja boleh. Nah maka apa yang dilakukan oleh pejuang Hamas, pejuang Palestina hari ini adalah balasan dari kedzaliman yang telah mereka terima selama 75 tahun. Gitunya. Jadi ulah nyalahkeun kade. Nah uwih deui kana hate, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa hati itu memiliki fungsi-fungsi ya Pak, atau memiliki nama-nama. Nah yang pertama al-qalbu, yang artinya bulak-balik, tidak konsisten, kadang benci, kadang rindu, kadang dendam. Makanya kita berdoa agar hati ini ditetapkan, diteguhkan dalam agama Allah. Kenapa sholat subuh dan isya itu sulit bagi orang munafik? Tapi mun kapangandaran jam 2 hudang. Nah, kenapa sulit Pak? Karena hati. Kan munafik teh lahirna Islam, hatena membenci. Nah, maka hati inilah atau al-qalbu inilah yang bermakna bulak-balik. Nah, kemudian yang kedua as-sadru, yang artinya pusat, itu ya. Yang mana syaiton menggoda manusia itu bisudu rinnas, ke dalam dada manusia. Apa senjata terhebat setan, Pak? Misinformasi. Nah, setan itu mudah memutarbalikan fakta. Yeuh cenah buah huldi sok dahar meh abadi cicing di surga. Pas dituang burusut tehnya aurat terlihat dan terusir dari surga. Nah, dalam konteks Hamas, Hamas teh cenah teroris.
menyerang warga. Nah, padahal itu pemutarbalikan fakta. Nah, setan gitu ya, menggoda, membisikkan hal itu bisudurin nas, dalam dada-dada manusia. Teras anu katilu, hati itu juga bernama al-fuad, yang berarti sesuatu yang dapat dibakar. Nah, hati ini mudah termotivasi, mudah terbujuk, mudah terangsang oleh sesuatu. Sehingga hati yang tidak bisa dibujuk, tidak bisa dirangsang, tidak bisa dirayu, tidak bisa dijelaskan, maka hati tersebut lebih keras daripada batu. Summa qassat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Nah, gitu ya. Hatinya lebih keras daripada batu. Yang terakhir adalah lub, jamaknya albab, yaitu hati yang mana bisa menerima kebaikan dan akan senantiasa jujur terhadap kebaikan, yang kita sebut fitrah. Nah, gitu ya. Tidak mesti menjadi muslim, tidak mesti menjadi Arab dalam mencintai atau membela Palestina. Cukup menjadi manusia yang masih punya hati nurani. Nah, kemudian hati juga berperan sebagai al-ba'ith, penggugah, adai, pendorong, gitunya. Pekerjaan yang kelihatannya sangat sulit akan terasa mudah, sebab ada dorongan dari hati. Nah, gitu ya. Kemudian hati juga al-muharriku lil a'mal, penggerak untuk beramal. Seperti pesawat yang sangat besar, Pak. Kira-kira mesinnya lebih kecil dari pesawat atau lebih besar? Lebih kecil. Nah, begitupun hati, Pak. Hati itu penggerak bagi amal atau jasad kita. Orang-orang yang mereka berjihad gitu ya, berinfak, dorongannya dari hati. Nah, gitu ya. Kemudian hati juga ad-dafi anisyarri, penolak untuk berbuat jahat. Nabi ditanya, mal ithmu, apa dosa itu? Kata Nabi, mahaka pisodrika, apa yang ada dalam hatimu. Wa karihta ayatali'a alaihin nas, dan engkau benci apabila manusia mengetahuinya. Aya rasa kaera, rasa kasihan. Nah, maka hati itu punya fungsi untuk menolak ketika berbuat jahat. Nah, yang terakhir, hati juga berfungsi sebagai penenang dan penentram jiwa. Sebab manusia terkadang mengalami kegoncangan atau depresi, sehingga hatinya tidak tenang. Nah, maka hati atau kehidupan yang berat itu pun dapat ditenangkan oleh jiwa-jiwanya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Sebab apa? Sebab mereka bertawakal kepada Allah. Maka kesimpulan dari kajian hari ini, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, yang pertama bahwa amalan yang dibalas oleh Allah adalah amalan yang disertai niat yang ikhlas dan benar. Dua, kita harus lebih memperhatikan keadaan hati dari berbagai sifat
tercela. Ketiga, memperbaiki hati lebih didahulukan daripada memperhatikan amalan lahiriah. Yang utama hati diperbaiki dengan memperhatikan akidah. Yang keempat, amalan seseorang bisa jadi nampak baik secara lahiriah, namun hatinya rusak. Oleh karena itu, tetap kita berinteraksi dengan orang semacam ini dalam memperhatikan zahirnya, lahiriahnya. Sedangkan hatinya yang rusak adalah urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menilai, menghukumi dari apa yang nampak. Adapun yang tersembunyi itu urusan Allah dan akan ada saatnya semua dinampakkan. Maka semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya, serta mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.